Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'alluma wa ta'alima wal fadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27. An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi an-nasu, rawahu Muslim. Hadis ini dari Nawas bin Sim'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang bergejolak di dalam hatimu dan engkau malu ketika dilihat oleh manusia. Dalam satu riwayat yang lain, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari Wabisah bin Ma'bad ini datang kepada Rasulullah. Kemudian sebelum Wabisah ini bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu bertanya kepada Wabisah, "Ji'ta tas'alu anil birri?" Apakah engkau datang untuk menanyakan apa itu kebaikan, apa itu dosa? Dijawab oleh Wabisah, "Qultu na'am." Iya. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa kepada hatimu. Tanyakan kepada hati nuranimu. Al-birru matma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang hati kita merasa tenang ketika melakukan sesuatu itu. Wal ismu, sedangkan dosa, ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa aftauka. Sedangkan yang dinamakan dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita, yang menjadikan hati kita tidak tenang walaupun manusia berfatwa kepadamu, walaupun mereka berfatwa kepadamu. Hadis ini hadisun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Akan kita bahas satu persatu. Di sini beliau Rasulullah menjelaskan bahwasanya ada istilah al-birru dan al-khairu. Kalau dalam bahasa Arab artinya sama, ya. Al-birru apa artinya? Kebaikan. Al-khairu kebaikan. Hanya saja kalau al-birru itu lebih umum, bisa mencakup semua kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dinamakan al-birru adalah ismun jami'un li anwa'il khair wa kullu fi'lin mardiyyin. Setiap sesuatu yang baik dan setiap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-birru. Sedangkan al-khairu itu bagian dari al-birru. Kalau diartikan bahasa Indonesia artinya sama. Yaitu artinya bahasa Indonesia itu terbatas kosakatanya. Tapi kalau bahasa Arab lain-lain. Al-birru dengan al-khairu itu sudah tidak sama. Misalnya roghiba ada kalau ketambahan fi itu artinya cinta. Roghiba fi itu artinya cinta. Tapi kalau roghiba an pakai ain nun itu sudah beda artinya, berbalik 100%. Artinya benci. Sama-sama roghiba. Roghiba fi itu artinya cinta. Jadi itu harus peka orang mondok itu.
raghiba fi itu artinya cinta. Raghiba terus kemudian ada an itu artinya benci. Jangan diartikan sama semua. Nanti pemahamannya beda itu. Apa kata Rasulullah? Inti dari kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah inti dari kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku besok pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karenanya kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, tempat duduk kita besok di hari kiamat, maka kita perlu untuk mempunyai akhlak yang baik. Satu hadis yang lain menyebutkan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kepadaku di antara kalian, yang paling dekat kepadaku besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Dari sini para ulama menjelaskan hadis ini seakan-akan bertentangan. Satunya menjelaskan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang paling baik akhlaknya. Satunya menjelaskan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak sholawatnya. Jika ada dua hadis bertentangan, ketika masih bisa untuk dikumpulkan jadi satu, maka itu dikumpulkan jadi satu. Jadi ini bisa dikumpulkan jadi satu. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad besok pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak sholawatnya. Jadi tidak bertentangan. Hadisnya tidak bertentangan. Ini betapa pentingnya akhlak yang baik. Orang yang mempunyai akhlak yang baik berarti dia sudah mempunyai inti dari kebaikan. Karena ada satu hadis yang lain yang menyebutkan, innal abda la yablughu bihusni khuluqihi 'azimat darajatil akhirah wa syaraful manazili wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia bisa memperoleh derajat yang sangat agung di akhirat disebabkan karena baiknya akhlak walaupun dia termasuk orang yang lemah ibadahnya. Itu artinya kalau kita sudah ibadahnya jarang-jarang, ibadahnya sedikit, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, baca Qur'annya sedikit, minimal kita punya akhlak yang baik. Karena orang yang punya akhlak yang baik itu dia semacam punya batu loncatan yang bisa menjadikan dia mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadahnya lemah, walaupun ibadahnya sedikit. Kemudian para ulama menyimpulkan ciri-ciri orang yang mempunyai akhlak yang baik itu yang bagaimana sehingga kita bisa mengatakan orang ini akhlaknya baik. Ciri-cirinya bagaimana? Para ulama menyimpulkan bahwasanya salah satu ciri dari orang yang punya akhlak yang baik yang pertama, la la'anah, tidak suka melaknat. Tidak suka melaknat itu contohnya neraka, kamu itu jahanam, itu bagian dari melaknat. Oh berarti orang tersebut akhlaknya kurang baik, suka ngelaknat orang itu. Yang kedua, la sabbaban, tidak suka mencela dengan ucapan yang sangat kasar, yang sangat kotor. Contohnya sabab itu contohnya itu bangsat, biadab, anjing itu. Sababan itu kasar, bukan cuma sekedar mencela tapi kasar. Bangsat, biadab, anjing, kalau istilah orang Jawa asu. Asu bahasa Jawa sama asu bahasa Arab lain. Kita waktu masih pertama kali di Yaman itu, pada saat menghadiri acara pernikahan di sana, itu biasanya ngundang zafin itu, hajir marawis. Di tengah-tengah itu selesai lagu, orang-orang Arab bilang asyu, asyu. Kita ya sedikit tersinggung, masa kita dikatakan asyu. Asyu itu artinya anjing. Ternyata asyu itu lagi itu belum ya. Asyu itu kalau istilah orang Arab, tapi ini bukan bahasa fusah, bahasanya orang-orang
setempat itu. Asyu. Jadi jangan tersinggung kalau ke Arab ada orang bilang asyu itu. Asyu itu artinya lagi, belum ini, saya belum selesai ini. Asyu itu. Termasuk orang yang tidak punya akhlak itu dia suka ngomong yang sabab. Sabab itu semisal bangsat, biadab, anjing, asu, apalagi. Hah? Kalau orang sini biasanya ngomongnya apa? Pengen tahu saja saya itu, pengen tahu. Anjir itu bahasa gaul itu, anjir ya. Iya kayak gitu. COK. Ya bagian itu termasuk juga itu. Oh berarti itu sudah tidak masuk ini seleksi itu. Kalau tidak lolos seleksi itu. Yang ketiga, lanamaman, tidak suka mengadu domba. Kalau orang suka mengadu domba, sudah tidak bisa dikatakan orang yang punya akhlak yang baik. Jangankan manusia, mengadu hewan saja di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Manusia itu kadang egois. Yang bersalah, yang bertengkar manusia, yang disalahkan hewan, domba. Ada lagi kambing hitam. Ada lagi apa lagi istilah itu? Semuanya hewan. Serigala berbulu domba itu. Buaya darat itu. Semuanya dialamatkan kepada hewan-hewan ya. Manusia tidak mau. Kemarin saya lihat ada yang buat story itu. Kenapa ketika ada lelaki yang suka sembarangan kepada perempuan disebut buaya darat? Emangnya buaya itu cuma laki-laki? Buaya kan ada perempuan juga. Ya masuk akal gitu. Semuanya dialamatkan kepada hewan-hewan itu. Kalau orang sudah mengadu domba, dia sudah tidak lulus seleksi menjadi orang yang akhlaknya baik. Yang keempat, ciri-ciri akhlak yang baik adalah la mughtaban, tidak suka menghibah. Tidak suka menghibah. Kalau orang tidak suka menghibah, oh akhlaknya baik. Kalau suka menghibah, jawab sendiri. Ya karena kita lagi-lagi harus berpikir realistis. Kita sudah bersusah payah tiap pagi ngaji ke sini dapat pahala, tiap pagi baca Quran dapat pahala. Kalau puasa sunnah puasa, malamnya tahajud, tiba-tiba habis. Kita habiskan sendiri. Ini kan orang masa sudah bersusah payah. Ya enak itu yang dikasih itu. Makanya sebagian ulama ada yang sampai mengatakan seandainya ghibah itu diperbolehkan, maka yang berhak untuk saya ghibah itu ibu saya. Ya karena kita lebih pantas untuk memberikan pahala kepada ibu. Karena beliaulah yang paling banyak berjasa kepada diri kita sendiri. Seandainya ghibah itu diperbolehkan. Yang kelima, ciri-ciri orang punya akhlak yang baik adalah la haqudan, tidak pendendam. Kalau masih suka mendendam orang lain, masih belum punya akhlak yang baik. Yang keenam, la bakhila, tidak pelit. Orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebut namanya Nabi Muhammad dia tidak mau bersalawat. Kenapa kok dinamakan paling pelit? Ya tidak modal apa-apa, cuma modal ini suara aja kok tidak mau. Yang ketujuh, ciri-ciri orang yang punya akhlak yang baik adalah la hasudah, tidak suka iri kepada orang lain. Ada dua istilah yang hampir mirip, ada hasad, ada ghibtah. Ghibtah itu seperti yang kemarin itu, ada orang fakir, ya ghibtah, tapi kita lebih suka menerjemahkan iri.
pengen seperti orang kaya yang banyak pahalanya. Orang kaya bisa puasa, orang fakir juga bisa puasa. Orang kaya bisa sholat, orang fakir juga bisa sholat. Cuma orang kaya punya satu kelebihan, dia punya uang banyak sehingga dia bisa bersedekah. Hanya itu kan orang fakir itu pengen seperti orang kaya itu namanya bukan iri, itu namanya ghibtah. Kalau ghibtah itu dia ya bisa kita artikan iri kepada orang lain, tapi tidak berharap kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu hilang, tetap ada. Tapi kalau hasad itu adalah kita berharap nikmat orang lain itu hilang atau berpindah kepada diri kita, atau kita merasa senang ketika orang lain tersakiti, ketika orang lain susah, itu namanya hasad. Kalau ghibtah tidak. Jadi kalian misalnya iri kepada saya misalnya, oh gimana ya saya biar punya ilmu, biar seperti ini, tapi juga tidak merasa susah ketika saya tidak punya ilmu, itu namanya ghibtah. Itu bagus itu. Kemudian yang ke-8, la yukafi'u bisayyi'ah, tidak membalas dengan keburukan. Kalau orang lain masih kita balas dengan keburukan, maka masih belum bisa dikatakan punya akhlak yang baik. Yang ke-9, la yaqta'u man qata'ahu, tidak memutus hubungan kepada orang yang memutus hubungan. Ya kalau orang sudah seakan-akan dia sudah jangan lagi punya hubungan dengan saya, tapi ini kepada laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, misalnya seperti itu. Kemudian kita tetap menyambung hubungan kepada orang tersebut, maka kita dikatakan orang yang punya akhlak yang baik. Karena susah itu menyambung hubungan kepada orang yang memutus, itu susah. Tidak sama seperti orang baik kita baiki, orang akrab kita akrabi, itu gampang kalau seperti itu. Yang ini yang susah, menyambung hubungan kepada orang yang memutus hubungan, itu susah. Karena kalau sudah terputus, itu nanti kita butuh ngikat lagi. Yang penting tugas kita itu adalah kita tetap menyambung, urusan responnya seperti apa urusan mereka itu. Kita tetap bersikap baik, urusan tidak direspon, tidak respect, urusan mereka itu. Yang penting kita sudah berbuat baik. Yang ke-10, ciri-cirinya adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, cinta kepada orang lain sebagaimana kita cinta kepada diri sendiri. Kalau kita suka bahagia, maka kita juga berharap orang lain juga bahagia. Kalau kita tidak suka terluka, maka kita juga tidak berharap orang lain juga terluka dengan luka yang sama. Itu beberapa ciri-ciri orang bisa dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Sedangkan para ulama juga menyebutkan ada tingkatan-tingkatan orang itu dikatakan mempunyai akhlak. Ada tingkatan terendah, ada tingkatan tengah-tengah, ada tingkatan tertinggi. Kita masuk tingkatan yang mana? Jangan-jangan tidak masuk tingkatan yang paling terendah. Apa tingkatan terendah? Orang sudah bisa dikatakan punya akhlak yang baik. Tingkatan terendah al-adna, yaitu kita membalas keburukan orang lain dengan balasan yang sama, tidak lebih. Itu masih dikatakan punya akhlak yang baik. Contoh, misalnya kita dipukul orang 1 kali, kita pun diperbolehkan untuk membalas. Boleh itu, tidak dilarang, boleh. Ada orang mencela kita 1 kali, kita boleh untuk mencela juga 1 kali. Balasannya sama, tidak lebih. Tapi kalau kita sudah misalnya dicela orang, bangsat kamu anjing, asu, biadab gitu, itu sudah tidak baik akhlaknya itu. Karena harus seimbang.
Itu boleh, kita itu membalas itu boleh. Misalnya ada orang pernah hutang kepada kita pernah hutang kepada orang lain, tidak dikasih misalnya. Kemudian orang itu hutang lagi kepada kita, kita juga membalas dengan balasan yang sama. Itu diperbolehkan. Dan masih punya akhlak, tapi akhlak yang paling terendah. Tapi kalau sudah misalnya, kamu itu dulu saya pernah hutang kepada kamu, tidak dikasih. Sekarang kamu hutang kepada saya, apa tidak tahu malu, tambah-tambahi. Itu sudah lain itu. Sudah tidak masuk kategori punya akhlak yang paling terendah. Sudah tidak masuk semuanya. Terendah saja tidak masuk. Tapi kalau membalas keburukan orang lain dengan balasan yang sama, walaupun dengan keburukan juga, itu masih dikatakan punya akhlak yang baik, tapi yang tingkatan terendah. Masih dikatakan punya akhlak yang baik, tapi tingkatan terendah. Tapi biasanya rata-rata itu dibalas dengan yang lebih itu, karena sudah sakit. Dicela satu kali, membalasnya sampai ribuan kali. Apalagi di medsos itu, tersinggung sedikit langsung semuanya disinggung, orang tuanya, ininya. Tingkatan yang tengah-tengah bagaimana? Tahammulul adza. Tahammulul adza itu menanggung tersakiti tanpa membalas. Diam. Dicela, diam. Dihina, diam. Disakiti, diam. Tidak membalas. Itu tingkatan tengah-tengah. Dikatakan orang punya akhlak yang baik, yang tingkatan tengah-tengah. Menanggung tersakiti tanpa membalas. Biar doaku yang menjawab. Itu tingkatan tengah-tengah. Kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, ini tingkatan paling tinggi, al-a'la. Tingkatan yang paling tinggi itu bagaimana? Ada orang berbuat tidak baik kepada kita, berbuat buruk kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita melihat kepada Rasulullah. Rasulullah dalam sejarah pernah tidak ketika disakiti orang lain kemudian membalas untuk menyakiti lagi? Nah, pernah. Yang ada, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Karena memang rata-rata orang mencela, menghina kita itu karena memang mereka tidak tahu kita. Mereka tidak tahu kita. Sama seperti anjing itu. Anjing itu kalau ketemu sama majikannya karena dia kenal, tidak menggonggong. Tapi kalau ketemu sama orang-orang baru, itu menggonggong terus. Karena apa? Tidak kenal. Ya anggap saja, daripada pusing-pusing mikirkan cara membalas orang lain, ya anggap saja dia itu anjing gitu kan, yang masih belum kenal sama kita. Karena kalau sudah kenal tidak mungkin keluar kata-kata seperti itu. Ya dimaklumi saja. Tidak mungkin. Coba teman-teman akrab kita pernah tidak ngata-ngatain gitu? Yang teman-teman akrab, ya karena sudah kenal. Yang belum kenal, ya asal ngomong saja. Asal ngomong saja itu yang belum kenal. Contoh lagi yang dicontohkan oleh Al-Imam Hasan bin Ali. Ini putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini mencontohkan derajat tingkatan akhlak yang tertinggi. Pernah ada seorang laki-laki bernama Asim bin Mustalik. Asim bin Mustalik ini orang yang sangat membenci kepada Sayyidina Ali, atau termasuk kelompok Khawarij, kelompok yang sangat membenci kepada Sayyidina Ali. Pernah suatu hari Asim bin Mustalik ini bertemu dengan Sayyidina Hasan bin Ali ini. Kemudian dilihat orangnya sangat berwibawa. Kemudian dicela habis-habisan itu Sayyidina Hasan bin Ali itu. Kemudian ditanya, "Kamu putranya Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Iya." Ditambah-tambahi lagi, mencela, menyakiti. Kemudian apa sikap dari Sayyidina Hasan bin Ali ini? Beliau mengutip ayat Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Khudil afwa artinya maafkan, wa'mur bil 'urfi berbuat baiklah, wa'arid 'anil jahilin
dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan bahkan bukan cuma sekedar itu, beliau memintakan ampun kepada Allah di hadapan orang tersebut dengan mengucapkan astaghfirullah li walaka. Ya Allah, semoga engkau mengampuni aku dan orang tersebut. Kalau kamu butuh bantuan, akan aku bantu. Dan jika kamu butuh petunjuk, maka akan aku beri petunjuk. Itu contoh akhlak yang tertinggi, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang mencela itu traktir aja, beli bakso gitu, beli apa gitu. Itu untuk ya di samping untuk menghilangkan sifat dendam, sifat benci kita kepada orang lain. Karena itu tidak bagus untuk dipelihara. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan hasinu akhlaqakum. Kata Rasulullah, perbaiki akhlak kalian. Artinya akhlak itu bisa berubah, bisa untuk diperbaiki. Jangan kita punya alasan, saya sudah memang kayak gini orangnya. Jangan. Kata Rasulullah, hasinu akhlaqakum, perbaiki akhlak kalian. Berarti akhlak itu bisa diperbaiki, karakter itu bisa diperbaiki. Jangan kita punya alasan, saya memang orangnya seperti ini, tidak bisa berubah. Jangan. Bisa diperbaiki. Hasinu akhlaqakum. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Para ulama menjelaskan ada beberapa cara agar akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Yang pertama, kita punya ilmu, cari ilmu. Karena semua itu bermula dari ilmu. Kita tahu ini baik, tidak baik, bermula dari ilmu. Kita tahu bahwa hasad itu tidak baik, bermula dari ilmu. Kita tahu ghadab itu tidak baik, semuanya dari ilmu. Ya cari ilmu. Cari ilmu, hadir majelis, hadir kajian, hadir pengajian, seperti itu. Cari ilmu, semua bermula dari ilmu. Yang kedua, ar-riyadhah. Apa ar-riyadhah itu? Latihan, melatih diri. Contoh gimana? Contohnya ketika dihina, dicela orang lain, kita susah untuk memaafkan. Kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Butuh latihan. Segala sesuatu butuh latihan. Jangan ngomong kita langsung ini susah. Latihan dulu. Latihan dulu. Contoh misalnya gini loh. Orang yang punya kebiasaan ghibah sehari 100 kali misalnya, ya bertahap latihan. Ya dikurangi, besoknya sehari 99 kali gitu. Besoknya lagi 98 kali gitu. Karena kalau langsung sekaligus itu nanti bisa jadi itu adalah perangkap setan. Akhirnya orang itu merasa berat, sehingga kemudian wah berat, ya mending dilakukan aja. Kadang-kadang setan seperti itu. Tobat sekaligus. Tobat itu bisa dicicil. Sekarang saya akan berusaha untuk mengurangi sifat ini. Ini sudah selesai, besok ganti sifat-sifat yang lain yang tidak bagus untuk dirubah. Boleh seperti itu, dikurangi. Harus latihan. Misalnya dibully misalnya, bagaimana caranya biar tidak membalas untuk membuli. Itu butuh latihan. Kalau tidak latihan tidak bisa. Itu yang kedua caranya. Yang ketiga, ad-du'a, berdoa kepada Allah. Berdoa bagaimana? Rasulullah pernah berdoa, terutama ketika bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki khalqi, kejadianku, penciptaanku, maka perbaiki akhlakku. Jadi bukan cuma sekedar kita berusaha secara zahir, tapi juga ada ikhtiar batin. Karena yang bisa merubah itu Allah. Ya kalau tidak bisa doa bahasa Arab, ya pakai bahasa sendiri. Ya Allah, semoga aku diberikan akhlak yang baik, punya sifat pemaaf, punya sifat yang tidak suka membalas keburukan orang lain. Intinya punya akhlak yang baik, harus berdoa. Dan yang paling terpenting adalah yang nomor 4 ini, mukhalatatu dzawil akhlaqil hasanah. Suka bergaul dengan orang yang punya akhlak-akhlak yang baik. Kalau pengen punya akhlak yang baik, cari teman-teman yang baik itu. Nanti ketularan sendiri, tanpa kita harus belajar.
Contoh ya misalnya, makanya saya itu kadang-kadang suka hobi ngopi sama jamaah-jamaah majelis itu, karena mereka itu kalau sama saya itu ngomongnya dikontrol. Yang biasanya suka ngomongkan orang lain sama saya ya lain. Nanti kalau sudah terbiasa akan berubah sendiri seperti itu. Jadi jangan seudon kalau saya suka ngopi malam itu. Kadang-kadang sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 1. Yaitu daripada mereka itu nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, lebih baik saya temani. Walaupun di situ bukan isinya kajian, ya ngobrol-ngobrol biasa. Atau barangkali ada yang tanya, atau cuma guyon-guyon bercanda kayak gitu. Ya tidak apa-apa. Karena mereka nanti bisa ngontrol itu. Kalau di depan saya itu pasti ngontrol. Tidak asal ngomong. Itu karena watak itu sifatnya suka mencuri. Coba berteman dengan orang yang akhlaknya tidak baik, seminggu saja ketularan. Coba deketi sama orang yang suka ghibah itu sehari 1000 kali misalnya. Tidak usah lama-lama, seminggu pasti ketularan. Kamu tidak usah belajar sama dia, otomatis langsung jadi kayak mesin otomatis itu. Tidak usah belajar. Nggak usah tanya, gimana ya caranya ghibah sehari 1000 kali. Nggak usah tanya, langsung otomatis itu bisa ketularan sendiri. Karena kata Rasulullah, inti dari kebaikan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu intinya punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik. Kalau tidak punya akhlak yang baik, maka masih belum bisa dikatakan orang yang mempunyai kebaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian lanjutan hadisnya wal ismu mahaka fin nafsi wa karihta ayyattariya alaihin nas. Sedangkan yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita dan kita tidak suka dilihat oleh manusia. Itu dosa. Coba lihat orang pacaran itu, sembunyi-sembunyi, ya, di tempat yang sepi, atau minimal dia tidak di daerahnya sendiri, malu dilihat sama orang tuanya, sama kenalannya, sama gurunya, sama ustadznya. Itu dosa itu. Dosa itu kalau kita melakukan kita malu dilihat orang, apalagi dilihat oleh tokoh-tokoh, kiai, ustadznya sendiri, gurunya sendiri, malu. Itu namanya dosa. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu untuk tanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada habaib, ini dosa pada dosa. Ini tanya kepada hati kita sendiri. Hati kita bergejolak atau tidak pada saat melakukan itu. Kalau hati kita bergejolak, berarti itu namanya dosa. Itu namanya dosa. Karenanya Nabi Adam pada waktu itu ketika mau memakan buah khuldi, itu hatinya bergejolak. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, kenapa? Karena tidak menuruti hatinya itu. Kalau hati kita bergejolak, maka itu namanya dosa. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya normal. Hatinya masih tidak sakit, hatinya bersih, hatinya suci. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ini tidak baik, sudah tahu dilanggar terus. Ini tidak baik, sudah tahu diterjang terus. Ini tidak baik, sudah tahu dilakukan terus. Ya akhirnya hatinya tidak berfungsi, tidak bisa mendeteksi mana dosa, mana tidak dosa. Bagi orang yang seperti itu tidak perlu bertanya kepada hatinya, tapi tanya kepada orang yang berilmu. Ustadz, ini gimana kalau kita melakukan seperti ini? Oh, itu tidak baik. Jangan tanya kepada hatinya sendiri, karena hatinya sudah bermasalah. Di dalam satu riwayat yang lain, yang ada seorang sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ini suatu hari datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ma'bad, apakah engkau datang untuk menanyakan apa itu kebaikan, apa itu dosa? Wabisah menjawab, iya. Ini artinya Rasulullah sudah tahu sebelum diberi tahu. Itu menunjukkan orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih itu tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong, yang tanya itu sudah bisa menjawab. Tapi kalau kalian datang ke rumah saya, tidak usah ngomong, saya tidak bisa jawab. Lain. Ini Rasulullah menunjukkan beliau
punya hati yang sangat bersih sekali. Kalau orang hatinya bersih itu bisa ditanya hatinya sendiri. Pada saat itu Rasulullah berkata, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Hati yang memang benar-benar bersih. Pernah ada suatu cerita, ada namanya Abul Husain An-Nuri. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya tentang satu permasalahan. Kemudian beliau menoleh ke kanan, kemudian beliau menoleh ke kiri, kemudian menundukkan kepala, kemudian mengangkat kepala, baru kemudian menjawab. Kemudian muridnya ini bertanya, apa artinya engkau menoleh ke kanan? Beliau menjawab, aku bertanya kepada malaikat yang ada di kanan. Apa artinya engkau menoleh ke kiri? Aku bertanya kepada malaikat yang ada di kiri. Tidak ada yang menjawab. Akhirnya aku bertanya kepada hatiku sendiri, sehingga kemudian muncullah jawaban. Makanya itu orang kalau sudah hatinya bersih itu jawaban ada di dalam hatinya sendiri. Tidak perlu untuk bertanya kepada orang lain. Dan orang itu kalau sudah hatinya bersih, dia itu firasatnya tajam, bisa tahu, oh ini bakal terjadi ini. Ngelihat orang itu sudah tahu. Itu kalau orang hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih, ya susah. Kalau orang itu hatinya bersih, dia melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah, karena hatinya bersih. Kadang-kadang sebagian orang itu tahu, ketemu sama seseorang, oh ini nanti dia mau kecelakaan itu. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya bersih dan bisa seperti itu, bisa jadi itu bukan karena hatinya bersih, tapi karena bisikan dari jin. Ada juga itu orang yang awas seperti itu, tajam, tapi bukan karena hatinya bersih, tapi karena ada semacam gangguan di dalam tubuhnya. Dia itu dibisiki sama jin. Oh, orang ini nanti bakal mati nih, orang ini bakal kecelakaan ini. Itu bukan firasat, itu namanya. Itu namanya bisikan jin. Firasat itu timbul dari hati yang bersih. Kalau hati sudah bersih, maka tidak perlu untuk bertanya kepada orang lain, cukup bertanya kepada hatinya sendiri, hati nuraninya sendiri. Makanya disebut hati nurani. Ada nur, hati yang bercahaya. Itu hati yang bisa ditanya. Kalau hati masih belum hati nurani, maka masih belum bisa ditanya. Tanya kepada orang yang berilmu. Apakah ini baik, apakah ini tidak baik, apakah ini dosa, apakah ini tidak dosa. Itu terkait dengan hadis yang ke-27. Saya ulang kembali bahwasanya kebaikan itu adalah intinya adalah akhlak yang baik, sedangkan yang namanya dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dalam hati kita dan kita tidak suka ketika dilihat oleh orang lain. Kalau orang sudah hatinya bersih, maka cukup dia bertanya kepada hatinya, maka akan ada jawaban. Sedangkan kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang dan kita tidak bergejolak di dalam hati kita. Itu namanya kebaikan. Secara umum seperti itu, tapi hadis ini tidak berlaku untuk umum. Hadis ini berlaku untuk wabisah dan untuk orang-orang yang punya hati bersih. Kalau orang yang merasa masih hatinya belum bersih, jangan pakai hadis ini. Tanya kepada ustadz, tanya kepada kiai, tanya kepada orang yang berilmu. Oh ini baik apa tidak baik saya seperti ini. Tanya, jangan tanya hatinya. Kalau hatinya bersih tidak apa-apa. Kalau hatinya masih belum bersih, tanya kepada orang yang berilmu. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Ya. Misalnya ada orang digoda sama laki-laki, terus Perempuan berarti ya. iya, terus perempuannya itu membalas seperti yang laki-laki itu goda, misalnya dipukul terus dipukul. Apa itu boleh? Atau kita harus menjauhi atau istilahnya? Ya kalau bolehnya boleh. Cuma kalau nanti tujuannya biar lebih semangat menggoda, justru tidak boleh. Kadang-kadang mukulnya wanita itu kan bukan mukul karena membalas, tapi pukulan menggoda. Jadi dilihat dulu. Kalau mukulnya membalas, boleh. Tapi masuk kategori yang paling terendah akhlaknya, boleh. Tapi sesuai dengan jumlahnya. Mukulnya satu kali ya satu kali. Menghinanya satu kali, ya menghinanya satu kali. Tidak boleh lebih. Boleh. Kalau tanyanya boleh.
Kalau itu memang murni pukulan membalas, bukan pukulan menggoda. Karena pukulan menggoda itu beda. Gini kan gitu. Lain, itu lain itu. Beda gerakan. Efek beda gerakan. Efeknya lain soalnya. Apa boleh, maksudnya apa boleh memutus tali silaturahmi sama orang yang seperti ini? Jangan. Artinya kita tetap berbuat baik. Menghindar sih boleh, menjauh sih boleh, tapi kita tetap menjaga hubungan baik. Menghindarnya dengan tujuan biar tidak punya dendam, tidak benci sama orang itu, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita punya niatan memutus hubungan kepada orang lain. Karena memutus hubungan itu sangat dilarang. Ya jangan sampai memutus hubungan. Tapi juga jangan terlalu akrab. Ya boleh-boleh saja. Yang penting dalam batas yang diperbolehkan. Terutama ketika laki-laki sama perempuan. Ya lebih baik menjauh, tapi jangan sampai diniatkan memutus hubungan. Jangan disalahpahami, kadang-kadang salah paham itu, terutama masalah mantan itu. Ya memutus hubungan itu artinya kita tetap baik. Jangan kemudian sama mantan ditanya terus tiap hari. Ya akhirnya ya tidak bisa melupakan itu. Jadi terlalu banyak bertanya itu kadang-kadang tidak baik. Tanya sama siapa? Tanya sama mantan. Itu tidak baik itu. Kalau tanya dalam hal urusan ilmu bagus itu. Semakin banyak bertanya semakin bagus. Ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Ini masih kurang berapa ini? 14 hadis. 14 hari lagi ini selesai. Insyaallah nanti kita ganti dengan kitab yang baru, mengenal lebih dekat Sayyidah Fatimah. Yang jadwal yang lain nanti diisi dengan fikih puasa atau bisa diisi dengan yang lain. Nanti insyaallah ini kalau sudah hatam, saya akan ada rencana, ada acara penutupan, ada acara hataman. Nanti mungkin yang isi bukan saya nanti. Jadi tetap ada saya. Nanti insyaallah biar dapat barokah. Ada yang mau tanya? Ya. Oh, iya. Ya. Gimana? Kajiannya diadakan tentang pernikahan. Oh iya. Nanti setelah puasa aja. Maksudnya setelah pembahasan puasa selesai, itu kan tidak butuh waktu lama. Tidak apa-apa, nanti seputar pernikahan insyaallah. Ya. Ya karena di sini memang sudah waktunya semua ini. Ya setelah puasa, karena yang paling mendesak puasa. Kecuali nikahnya sebelum puasa, saya kebut ini. Kalau nikahnya sebelum puasa, langsung yang puasa nanti terakhir aja, menyusul. Terus diganti materi fikih nikah itu. Tapi kalau nikahnya setelah Lebaran tahun yang berikutnya, ganti pembahasan fikih puasa aja. Karena ini yang mendesak. Jangan belajar fikih puasa waktu puasa. Bisa jadi puasanya tidak sah karena ternyata puasanya batal. Ya sebelumnya harus dia payung sebelum hujan. Ya insyaallah usul diterima. Tapi setelah pembahasan fikih puasa, insyaallah nanti kita lanjutkan fikih nikah. Sesuai request. Kayaknya 100% banyak yang setuju. Wallahu a'lam bishawab.